Fisika inti dan radioaktivitas. Yang pertama kita masuk ke A, yaitu konsep nuklida dan ikatan inti. Fisika inti merupakan cabang ilmu fisika yang membahas tentang partikel-partikel pembentuk inti atom. Suatu atom memiliki 3 jenis partikel di dalamnya, yaitu muatan positif proton, muatan negatif elektron, muatan netral neutron. Gambarnya bisa kita lihat di samping. Suatu inti atom pada dasarnya tersusun atas proton dan neutron. Proton yaitu partikel pemuatan positif dengan massa 1 satuan massa atom, sementara neutron yaitu partikel tak bermuatan atau netral dengan massa 1 satuan massa atom. Jadi, massa suatu atom terkonsentrasi pada inti atom. Jika tadi sudah disampaikan dalam struktur atom, proton dan neutron berada pada inti atom, nah sementara elektron ini berada pada lingkar luar. Massa proton adalah 1,6726 dikali 10 pangkat minus 27 kg. Massa neutron yaitu 1,6749 dikali 10 pangkat minus 27 kg. Sementara massa elektron adalah 9,11 dikali 10 pangkat minus 31 kg. Jadi, proton dan neutron ini lebih berat daripada massa elektron, sehingga proton dan neutron terpusat pada inti atom. Untuk penulisan lambang atom X, kita memiliki lambang X, kemudian Z di bawah dan A di atas. A di sini disebut juga nukleon, yaitu massa atom. Massa atom ini sama dengan jumlah proton tambah neutron. Sementara Z adalah nomor atom sama dengan jumlah proton. X di sini adalah lambang suatu unsur. 1. Defek massa dan energi ikat inti. Massa suatu atom biasanya dinyatakan dengan satuan massa atom atau SMA. 1 SMA sama dengan 1/12 kali massa atom karbon 12C. Jadi, massa atom karbon di sini tepat 12,0000 SMA. Hubungan antara SMA dan kilogram adalah 1 SMA sama dengan 1,66 kali 10 pangkat minus 27 kg. Massa ini juga bisa disetarakan dengan energi elektron volt, yaitu 1 SMA sama dengan 931,5 mega elektron volt. Karena suatu inti atom tersusun oleh proton dan neutron, massa suatu inti harusnya tepat sama dengan jumlah massa proton dan neutron. Akan tetapi, kenyataannya massa inti ini selalu lebih kecil daripada jumlah proton dan neutron tersebut. Selisih massa di sini disebut dengan massa defek massa. Defek ini berubah menjadi energi yang mengikat inti atom, yaitu energi ikat inti. Untuk menghitung massa defek pada atom X di sini, kita jumlahkan total massa proton dan total massa neutron, dikurangi massa inti atom tersebut. Total massa proton dalam sebuah atom adalah nomor atom tersebut Z, dikali massa proton MP. Total massa neutron dalam sebuah atom adalah jumlah neutron pada atom, yaitu nilai A minus Z dikali massa neutron Mn. Massa suatu inti atom adalah M. Jadi, massa defek di sini delta M sama dengan Z dikali MP ditambah A minus Z dikali Mn minus M. Untuk nilai suatu energi ikat inti dalam elektron volt adalah E sama dengan delta M dikali 931,5 mega elektron volt. Energi ikat rata-rata setiap nukleon adalah energi ikat dibagi dengan nomor massa, yaitu EO sama dengan E per A. Kita masuk ke yang B, yaitu reaksi inti. Reaksi inti merupakan reaksi yang terjadi jika suatu inti atom ditembak dengan partikel yang berenergi dan menghasilkan inti baru disertai dengan pelepasan sejumlah energi. Dalam reaksi inti berlaku hukum-hukum, yaitu hukum kekekalan momentum, hukum kekekalan energi, hukum kekekalan nomor atom, hukum kekekalan nomor massa. Sehingga momentum energi nomor atom dan nomor massa inti sebelum dan sesudah reaksi harus sama. Kita masuk ke yang pertama, yaitu reaksi fisi. Fisi adalah peristiwa pecahnya inti berat menjadi 2 inti sedang. Fisi dapat dilakukan pada beberapa inti berat dengan cara menembakkannya dengan partikel alfa, proton, neutron, dan sinar gamma. Dalam reaksi fisi, massa total produk lebih kecil daripada massa total reaktan, dan selisih massa itu muncul sebagai energi. Yang kedua, reaksi berantai.
Untuk menghasilkan reaksi berantai tidaklah mudah karena diperlukan persyaratan tertentu. Syarat tersebut adalah sebagai berikut. A. Uranium yang digunakan adalah 235U yang dalam uranium alam hanya mengandung 0,718%. B. Neutron yang digunakan untuk menembak harus memiliki energi yang cukup atau thermal. Yang ketiga, reaksi fusi. Fusi adalah peristiwa penggabungan dua buah inti ringan menghasilkan inti yang lebih berat dan partikel-partikel elementer disertai pelepasan sejumlah energi. Reaksi fusi disebut juga reaksi termonuklir. Hal ini disebabkan karena pada reaksi fusi memerlukan energi yang lebih tinggi atau terjadi pada suhu yang sangat tinggi. C. Radioaktivitas. Radioaktivitas adalah proses peluruhan inti atom yang tidak stabil menjadi inti atom yang lebih stabil. Jadi, apabila ada inti atom yang tidak stabil, untuk mencapai kestabilannya, maka ia akan mengalami peluruhan. Nah, peluruhan ini terjadi karena inti atom ini memancarkan sinar-sinar radioaktif. Nah, ketika inti atom ini memancarkan sinar-sinar radioaktif terus-menerus, maka massa dari inti atom ini akan berkurang atau akan mengalami peluruhan. Kemudian, radioaktivitas juga dapat didefinisikan sebagai peristiwa pemancaran sinar-sinar radioaktif dari zat radioaktif. Nah, sinar-sinar radioaktif itu terdiri dari sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Sekarang kita akan bahas satu persatu sinar-sinar radioaktif beserta sifat-sifatnya. Yang pertama adalah sinar alfa. Berikut ini adalah sifat-sifat sinar alfa. 1. Sinar alfa merupakan inti helium. Kedua, sinar alfa merupakan jenis radioaktivitas yang memiliki muatan positif. Yang ketiga, daya ionisasi paling tinggi. Yang keempat, daya tembus paling lemah. Yang kelima, daya dibelokkan oleh medan magnet dan medan listrik. Yang kedua adalah sinar beta. Berikut ini adalah sifat-sifat sinar beta. Yang pertama, terdiri dari partikel-partikel yang berupa elektron. Yang kedua, bermuatan negatif. Yang ketiga, daya ionisasi sedang. Yang keempat, daya tembus sedang. Yang kelima, dapat dibelokkan oleh medan magnet dan medan listrik. Yang ketiga adalah sinar gamma. Sifat-sifatnya adalah yang pertama, sinar gamma merupakan radiasi gelombang elektromagnet dengan energi yang tinggi atau panjang gelombang yang sangat pendek. Yang kedua, tidak dibelokkan dalam medan magnet maupun medan listrik. Yang ketiga, kecepatan yang dimiliki sama dengan kecepatan cahaya. Yang keempat, mempunyai daya tembus paling besar, tetapi daya ionisasi paling kecil. D. Peluruhan. 1. Dosis serapan. Dosis serapan adalah banyaknya energi yang diserap oleh setiap atau satuan massa. Satuan yang digunakan adalah Joule atau kg. Dosis serapan sebesar 1 Joule per kg. Sering disebut juga Gray. Dosis serapan dapat dirumuskan seperti gambar di samping. 2. Waktu paruh. Waktu paruh didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan oleh suatu inti untuk meluruh hingga jumlah inti tinggal separuh dari jumlah inti mula-mula. Jumlah inti yang tersisa dirumuskan seperti gambar di samping. 3. Aktivitas radioaktif. Aktivitas radioaktif didefinisikan dengan laju peluru inti radioaktif atau jumlah partikel yang meluruh tiap sekon. Rumusnya dapat kita lihat pada gambar di samping. E. Pemanfaatan radioisotop. Pemanfaatan radioisotop meliputi dua hal utama, yaitu sebagai berikut. 1. Perunut atau pencari jejak. A. Pengobatan. Dalam teknik perunut radioaktif, sejumlah unsur yang mengandung radioisotop yang akan dirunut dimasukkan ke dalam tubuh, biasanya dengan menyuntik. B. Industri. Dalam bidang industri, misalnya untuk mendeteksi kebocoran suatu pipa penyalur minyak atau gas dapat dirunut dengan menyuntikkan sejumlah radioisotop ke dalam saluran pipa. Yang kedua, pemanfaatan radioisotop berdasarkan sifat radiasinya. A. Pengobatan. Sifat radiasi radioisotop dimanfaatkan dalam dunia pengobatan untuk membunuh sel kanker. Penggunaan radioisotop untuk membunuh sel kanker disebut radioterapi.
Saat ini yang paling banyak digunakan adalah terapi radiasi gamma yang diradiasikan oleh isotop koplat 60, CO sampai dengan 60. Namun, terapi ini menimbulkan efek samping, yaitu rusaknya sel-sel yang sehat di sekitar sel kanker. Tetapi, lebih aman yaitu dengan terapi radiasi proton yang tidak merusak sel-sel sehat di sekitar sel kanker. B. Penentuan umur dengan radioaktif. Tumbuhan, binatang, dan manusia menyerap dan mengeluarkan karbon 14 selama mereka masih hidup. Oleh karena itu, persentase karbon 14 di dalam tubuh mereka selalu tetap. Ketika mereka mati, persentase karbon min 14 berkurang karena C kurang 14 meluruh dengan memancarkan sinar beta. Dengan mengukur persentase keaktifan radiasi C kurang 14 dalam tumbuhan, binatang, atau manusia yang mati, kita dapat menaksir umur kematian mereka. Teknik inilah yang disebut penentuan umur dengan radioaktif.